Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa idza innal insana lazalumun kufar. Wa idza wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu bi manakibiha wa qulu min tayyibat wa ilaihi nusyur. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat kemauan, dan juga nikmat Islam, dibarengi dengan nikmat kemerdekaan, sehingga kita dapat berdiri bersama, rukuk dan sujud, kemudian berdoa dan mendengarkan tausiah sejenak. Kita berharap kepada Allah, semoga amal ibadah kita dan juga rangkaian ibadah yang kita akan laksanakan sesaat lagi, semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hidup dan kehidupan manusia, jarang orang berpikir bahwa dirinya itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan di permukaan bumi. Ada satu ucapan yang indah di dalam media sosial, dan perlu kita pelajari kata-kata ini. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Carilah kebaikan itu di antara yang jelek-jelek itu, dan carilah keikhlasan pada diri kita setiap ada perbuatan yang jelek itu. Apa makna dari kata-kata ini? Inilah manusia yang pada hakikat. Kalau kita tanyakan, tadi kita dengar sebelum azan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tersentuh hati kita? Allahu Akbar. Saya juga akan mengalami hal demikian. Tapi karena pergolakan dunia, pergolakan pikiran, pemikiran yang berangan-angan panjang, lupa dia terhadap kata-kata itu. Lupa. Belum lagi ada perencanaan besok pagi, seandainya ada ikan sawai, saya akan bungkus dengan daun, saya akan bakar. Itu perencanaan kita. Tapi cobalah kita berencana setelah kita beribadah di sini, kita baca Quran, ya,
Kita mempersiapkan ada lagi salat malam untuk tambahannya, berdoa, bertaubat kita, kurangi ngomong, jangan lagi isap api. Jangan lagi duduk-duduk di warung lama-lama. Mati di situ, itulah kebiasaan Anda. Ya, itu yang kita takuti, tapi nggak takut kita. Kemudian ada lagi, saya teringat ini. Ada satu pertanyaan, dosakah ini atau tidak? Kebiasaan kita menimbang pada saat kita membeli. Ini teringat saya. Sebab ada pertanyaan ini tadi pagi saya di Menasa di Pajak Impres. Ada lebih sedikit saja, haram kalau kamu yang nimbang. Siapa yang mau bantah silakan. Kadang-kadang ada yang menyampaikan nggak apa-apa, baca saja astagfirullah, subhanallah, seakan-akan enaknya di dia saja tentang dosa yang dia buat itu. Bermain-main dia dengan agama ini. Sholatnya kadar. Untuk menunggu sejenak saja mendengarkan tausiah, untuk berdoa saja, nggak mau. Mohon maaf memang begini cara saya menyampaikan kepada siswa, tapi bukan saya menggurui di sini. Supaya kita tahu diri. Sebab dibacakan pun ayat ini ya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Ya. Yasin 77. Dilihat nanti di rumah. Pahala kita. Salah satu pahala yang tersembunyi yang besar adalah setiap pengetahuan yang kita dapatkan, ambil referensinya Al-Quran. Saya baru ngomong tadi dengan saudara Alimas Junsa, program ya S3. Ya. Sulit 8 kali ujiannya, belum selesai juga, tambah 1 lagi untuk pertahanan disertasi. Saya katakan kepada dia, adakah engkau buat sepotong ayat sepanjang ini dalam disertasi Anda yang 420 halaman itu? Anda sebagai kandidat doktor? Tidak. Buat saja 1 bismillah ya. Mohon nanti pertanggungjawaban itu yang bikin Anda capek, letih. Kalau istilah saya, semakin tinggi sekolah seseorang itu, semakin dipergunakan oleh orang yang tidak sekolah. Mohon maaf, bukan tidak membangkitkan semangat untuk sekolah. Tapi cobalah dekatkan 840 sekolah SMA, SMK, SLB yang membuat koheren atau saling keterkaitan. Kurikulum itu hanya satu SMA Fatih Bilingual School, yang lain melempem, termasuk sekolah saya. Bayangkan 840 hanya satu. Ini satu penyakit lagi. Kemudian apa lagi? Fasilitas yang Allah berikan terhadap hambanya bukan tanggung-tanggung. Ya, di dalam surat Al-Mulk tadi, Dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit. Famsu bimanakibiha, pergilah engkau kemana sujud engkau mau. Sudut apapun, makan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Makan, enak, masih sehat. Tapi ingat, endingnya, walaupun kamu nanti ke penjuru dunia manapun, baik jalan kaki, naik pesawat, berenang, dan segala bentuk apapun, wa ilahin nusur, kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di mana-mana ceramah. Ada satu yang hebat ceramah. Kemudian saya tanyakan sore-sorenya, ceramah beliau semalam bagus sekali. Iya bagus sekali Pak, berapi-api. Dia tunjuk ke atas, ke bawah, ke samping, ke saya. Jadi apa isi ceramahnya? Lupa saya. Ini penyakit ini. Ini penyakit ini. Belum lagi di ayat yang lain. Berapa banyak Allah memberikan peringatan. Oi, kamu akan mati, berpikirlah kamu.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa engkar? Nggak ada ke makhluk lain itu, ke manusia, sebab manusia yang bisa pegang Al-Quran, yang lain enggak. Dari kamu tidak ada di alamnya Allah, kemudian dititipkan kepada manusia, kemudian kamu dihidupkan, diberikan belanja, kemudian kamu dimatikan, kemudian kamu dihidupkan. Kok bisa melawan ya? Tolong jamaahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tegaskan sedikit. Setelah pengajian, kalau ada pengajian hari Ahad, coba datang kemari supaya terbuka pikiran kita. Dibahas di sini tentang Al-Quran, dibahas di sini tentang hadis. Ada satu kebiasaan kita yang lucu. Apa nggak ketahuan malaikat Jibril pada saat ditanya oleh Rasulullah SAW? Saya ulangi supaya teringat ini. Wahai Jibril, pernahkah engkau tertawa sekali waktu engkau turun ke dunia ini? Pernah sekali. Tapi untuk selamanya. Mengapa apa itu wahai Jibril? Melihat umatmu, hamba Allah ini, dia selalu mencari kebahagiaan, kesenangan di permukaan bumi ini. Padahal nggak ada, cuman itu yang diberikan oleh Allah untuk seluruh makhluk yang diciptakannya. Oh begitu. Jadi Rasul menangis, berarti nggak ada kebahagiaan dan kesenangan. Saya ulangi sekali lagi supaya kita paham. Kesenangan itu hanya sesaat. Selesai satu persoalan, menunggu persoalan yang lain, disitulah kesenangan. Ini saya beritahukan. Ini kita akan sholat jamaah. Salah satu sholat jamaah itu sempurnanya apabila safnya rapat. Rapat itu begini, begini dekat, begini rapat. Tapi yang menjadi persoalan, nggak mau kita dekat, nggak mau kita rapat. Kira-kira kita tanya pada diri kita, kita sholat jamaah atau tidak? Kalau memang sholat jamaah, ikuti aturan itu sholat. Kalau nggak mau, yang sholat sendiri saja, supaya Anda tidak menyalahi saf yang lain. Itu 5 hadis yang diterangkan oleh Ustaz Darlim di sini. Tolong dicari lagi hadis yang menyangga berapa buah pula supaya saf bisa renggang. Ya, tolong dicari supaya ada perbandingannya. Datang pada hari Ahad, kita akan bahas itu. Ada 4 ustadz yang memang ahli di bidangnya. Nggak bayar. Bahkan di luar puasa itu ada kopi, ada teh, ada kue. Nggak mau juga datang. Allahu Akbar. Takut kita nanti dipertanyakan yaumil qiyamah. Apain kerja lu di permukaan bumi itu? Apakah hanya wait sana, wait sini? Duduk sana, duduk sini. Kamu salat pun main-main. Ada pula salat, baju kerja dia di mana-mana. Dia bawa pula pergi salat. Tapi waktu dia pergi menghadiri acara kedinasan, wah, kalau bisa sampai balik pangkatnya sebelah sini. Di sini 12. Tapi menghadap Allah, buatlah spesial pakaian itu yang memang menghadap Allah. Saya sudah menceritakan di sini, ya. Buatlah di sudut rumah kita itu yang kita bisa sholat paling kecil, bisa kita sholat jamaah dengan istri kita pada saat salat malam. Tapi jangan masuk-masuk di situ, harus bersih dia, higienis dari kotoran. Semoga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang besar suara saya, sakit hati mendengarnya, saya mohon diperbanyak maaf. Maafkan saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab hanya kata maaf yang bisa mengampuni dosa terhadap hamba. Kalau yang lain dosa pada Allah bisa kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.